warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Herlizon. Saya dari Magister Teknik Elektro tahun 2023 dengan NPM 23250310006. Izinkan saya untuk melanjutkan ke video selanjutnya. Hari ini aku sangat bersemangat dan bahagia. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang mengelola bisnis. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Bisnis, dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Proses manajemen by Griffin Eber. Apa itu manajemen? Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan untuk mencapai sasarannya. You serious? Thank you for what? Standing there? The planetarium tomorrow night, 8 o'clock. There's the door. Proses manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Menentukan apa yang harus dilakukan perusahaan dan bagaimana melakukannya dengan cara terbaik. Proses manajemen selanjutnya yaitu pengorganisasian. Penyusunan sumber daya dan kegiatan menjadi struktur yang saling terkait. Proses manajemen selanjutnya yaitu pengarahan. Memadu dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses manajemen selanjutnya yaitu pengendalian. Proses memantau kinerja untuk memastikan perusahaan berada di jalur yang tepat dalam rangka memenuhi sasarannya. Proses manajemen efektif. Pengertian manajemen efektif. Manajemen efektif adalah perpaduan ilmu dan seni. Manajemen efektif banyak persoalannya dapat diatasi dengan pendekatan rasional, logis, objektif, dan sistematis. Manajemen efektif tetapi seringkali juga berdasarkan pada intuisi, pengalaman, insting, dan wawasan pribadi. Computers as big as an elephant's bottom. And the 5-day wait for dial-up. Masih dalam proses manajemen, jalur umum untuk menjadi manajer sukses mengkombinasikan pendidikan dan pengalaman. Gelar sarjana menjadi persyarat utama kemajuan karir bisnis. Kebanyakan manajer berkarir dari pekerjaan lain, hanya tekanan keseharian dan berbagai tantangan manajerial yang dapat mengembangkan wawasan manajerial. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe manajer. Tipe-tipe manajer yang pertama yaitu manajer sumber daya manusia. Antara lain karyawan, kinerja, dan kompensasi. Tipe-tipe manajer selanjutnya yaitu manajer operasi. Antara lain produksi, persediaan, dan pengendalian mutu. Tipe
Tipe-tipe manajer selanjutnya yaitu manajer informasi, antara lain sistem informasi. Tipe-tipe manajer selanjutnya yaitu manajer keuangan, yaitu pejabat utama keuangan puncak, controller divisi media, dan supervisor lini pertama. Fungsi-fungsinya akuntansi dan sumber daya keuangan. Masuk ke materi baru, peran dan keterampilan manajemen. Kebanyakan kegiatan manajerial diklasifikasi menjadi 10 peran dalam 3 kategori dasar, antara lain interpersonal, yaitu panutan, pemimpin, dan penghubung. Yang selanjutnya informasional, yaitu pemantau, diseminator, dan juru bicara. Yang selanjutnya desisional, yaitu wirausahawan, pihak yang menangani gangguan, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Masih dalam peran dan keterampilan manajemen, ada manajer efektif. Manajer efektif harus mengembangkan sejumlah keterampilan penting. Yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan hubungan manusia. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Yang keempat, keterampilan mengambil keputusan. Yang kelima, keterampilan manajemen waktu. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan teknis. Melakukan tugas-tugas khusus, misalnya programmer dalam menulis kode atau animator dalam menggambar. Yang kedua, keterampilan hubungan manusia, memahami dan berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, keterampilan konseptual, berpikir abstrak, mendiagnosis dan menganalisis berbagai situasi, dan memandang jauh ke depan. Yang ketiga, keterampilan mengambil keputusan, mendefinisikan masalah dan mencari jalan keluar terbaik. Yang kelima, keterampilan manajemen waktu, penggunaan waktu secara produktif. Masih dalam peran dan keterampilan manajemen, ada beberapa keterampilan baru pada abad ke-21, antara lain yang pertama, keterampilan manajemen global, dan keterampilan manajemen teknologi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu manajemen strategik. Apa itu manajemen strategik? Manajemen strategik adalah proses yang membantu perusahaan untuk memelihara susunan efektif lingkungannya. Manajemen strategik prosesnya dimulai dari penetapan sasaran, tujuan yang diharapkan atau direncanakan oleh bisnis agar tercapai. Dan juga sebagian besar perusahaan membuat pernyataan misi dan menetapkan sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam manajemen strategik, penetapan sasaran sangat penting bagi organisasi karena yang pertama, memberikan arah dan panduan bagi manajer di segala tingkatan. Yang kedua, membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya dan membentuk budaya perusahaan. Yang ketiga, manajer ingin menilai kinerja. Masih dalam manajemen strategik,
Ada strategi, yaitu sekumpulan rencana organisasi yang luas demi mencapai sasarannya. Yang antara lain, yang pertama, penetapan sasaran strategis. Yang kedua, menganalisis organisasi dan lingkungannya. Yang ketiga, mencocokkan organisasi terhadap lingkungannya. Dalam manajemen strategik, ada jenis strategi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, strategi korporat. Yang kedua, strategi bisnis atau persaingan. Dan yang ketiga, strategi fungsional. Materi selanjutnya, perencanaan kontingensi dan manajemen krisis. Apa itu manajemen krisis? Manajemen krisis adalah metode-metode organisasi dalam menghadapi situasi darurat. Dan apa itu perencanaan kontingensi? Perencanaan kontingensi adalah perencanaan terhadap terjadinya perubahan. Materi terakhir, manajemen dan budaya perusahaan. Budaya perusahaan memiliki identitas unik perusahaan, pengalaman, kisah, keyakinan, dan norma bersama. Budaya perusahaan mendefinisikan pekerjaan dan iklim bisnis. Budaya perusahaan mengarahkan upaya karyawan membantu tiap individu mencapai sasaran bersama. Budaya perusahaan juga membantu karyawan baru mempelajari perilaku yang diterima di perusahaannya. Masih di dalam manajemen dan budaya perusahaan. Terkait budaya perusahaan, manajer harus antara lain: yang pertama, cermat mempertimbangkan jenis budaya perusahaan yang diinginkan bagi organisasi. Yang kedua, memupuk budaya ini dengan mengkomunikasikannya dengan tiap individu yang bekerja di sana. Yang terakhir, jika harus mengubahnya, perlu mengomunikasikan alasannya kepada karyawan dan pelanggan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada salah kata dan pernyataan. Saya Jenny Helizon dari MTE 2023 dengan MPM 23250310006 pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.